to our YouTube channel Elmer's Chocolate Official. Bersama aku Chef Rian dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Chocolate. Nah, Elmer Lovers, akhirnya kita bisa jumpa lagi. Nah, ada sesuatu yang baru yang terkadang tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai roll cake. Nah, makanya di sini aku mau membuat basic roll cake klasik. Jadi dengan bahan-bahan yang sederhana, dengan proses yang sederhana, kemudian juga bakal kita bedah bagaimana proses pembuatannya dan tips dan trik bagaimana caranya roll cake ini nggak mudah patah. Nah, buat Elmer Lovers yang penasaran, di sini aku mau kenalin dulu bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahan aku ada penggunaan telur. Ini aku kali 3 resep ya. Karena aku pengen bikin 3 rasa. Tapi kalau misalkan Elmer Lovers cuma pakai 1 resep, itu cuma penggunaan 4 telur aja. Kayak gitu ya. Kemudian bahan-bahan lainnya juga berarti dibagi 3. Nah, resep nanti di-share di akhir. Oke. Nah, bahan-bahan yang aku gunakan di situ ada telur. Jadi ini telur aku pecahkan dulu atau aku masukkan dulu ke dalam boil mixer yang akan aku gunakan. Nih, dalam proses baking perlu nggak sih, penting nggak sih buat karakter si telurnya ini itu memiliki temperatur suhu. Nah, biasanya gini, telur yang terlalu lama di dalam kulkas, biasanya kan kita sering juga ya, kayaknya telur biar awet, biar nggak cepet busuk, kita simpan di dalam kulkas. Ingat, penyimpanan telur di dalam kulkas itu wajib banget telur dicuci dulu ya, dibersihkan dulu, jangan menggunakan alat cuci yang berbentuk kawat karena itu menyebabkan bagian kulit ini tipis sehingga dalam proses penyimpanan di dalam kulkas nanti ada kadar air juga yang bisa masuk ke dalam pori-pori telur tersebut. Kemudian ketika mau baking, kalau bisa telur yang disimpan di dalam kulkas didiamkan dulu di suhu ruang gitu ya. Jadi jangan keadaan benar-benar dingin kemudian diaplikasikan secara langsung, karena penggunaan telur yang digunakan secara langsung ketika dari dalam suhu yang sangat dingin, telur ini karakternya berubah, dia akan lebih kental. Jadi ketika dalam proses pengadukan, otomatis nanti proses pengembangannya agak sedikit lebih lama. Kalau misalkan dalam keadaan dingin, kemudian menggunakan teknik all in, otomatis dalam proses pencampuran antara ingredient yang lain seperti tepung, kemudian gula pasir, itu tuh memerlukan proses yang sangat ekstra. Ataupun dalam proses pengadukan akan membuat proses pengadukan itu jauh lebih lama. Ya walaupun lamanya itu ya juga enggak kayak misalkan menghabiskan waktu 5 menit, enggak, cuman agak sedikit lebih lama aja gitu ya. Nah, ini telur kita bisa masukkan Elmer Lover langsung ke dalam boil mixer di sini. Oke, sekarang kita masukkan gula pasir. Lalu kita masukkan Bakerline SP Maxi 68. Ingat, penggunaan dari emulsifier ataupun SP ataupun Bakerline SP Maxi 68, penggunaannya adalah 2% dari total keseluruhan adonan. Jadi kalau Elmer Lover masih ngira-ngira, itu jangan ya. Terlalu banyak penggunaan SP itu sebenarnya kita mau oke-oke aja karena pemakaiannya otomatis lebih banyak dan bisa repeat order lagi. Tapi di sini tuh ada batas ketentuan dalam proses baking dengan penggunaan SP Maxi 68 ataupun emulsifier. Jadi penggunaan 2% dari total keseluruhan adonan. Berikut telur, kemudian lemak, kemudian juga tepung-tepungan gitu ya. Nah, kemudian ini masuk nih Bakerline SP Maxi 68. Kalau mau buat roll cake dengan teknik all in itu wajib banget dan disarankan banget harus menggunakan Bakerline SP Maxi 68. Karena apa? Ketangguhan dari Bakerline SP Maxi 68 dengan keadaan semua tepung, telur, bahan-bahan kering dicampurkan biasanya dalam proses pengadukan itu sulit banget untuk mengembang. Banyak banget kecenderungan kegagalan dalam proses pembuatan sponge cake dengan menggunakan teknik all in. Nah, itu tidak menggunakan Bakerline SP Maxi 68. Jadi yuk sekarang kita bisa menggunakan Bakerline SP Maxi 68. Sekarang masuk tepung terigu protein rendah. Pakai protein sedang juga boleh. Tepung protein rendah juga boleh. Kalau mau lebih lembut, kandungan glutennya lebih sedikit ya, itu bisa menggunakan tepung protein rendah, atau kandungan es konten yang terkandung pada tepung itu lebih sedikit, bisa menggunakan tepung protein rendah. Kemudian masuk susu bubuk. Oke. Nah, ini nanti ada coklat bubuk. Ini aku belum masukkan. Nanti jadi adonan aku bagi 3, baru aku masukkan nanti coklat bubuk ya, dan juga pasta pandan gitu ya.
Nah, sekarang kita masukkan maizena. Nah, maizena juga berperan penting nih dalam proses pembuatan roll cake. Karena adanya penggunaan maizena yang tidak berlebih ataupun maizena yang cukup, itu juga membuat roll cake ini tidak mudah patah atau lebih elastis. Kita mixer aja ya. Jadi kalau dalam proses pembuatan dengan teknik all in, udah pasti RPM ataupun kecepatan tinggi yang harus kita gunakan agar adonan ini tuh bisa naik atau mengembang. Nah, ini langsung aku menggunakan kecepatan tinggi. Ini kentalnya juga kental berjejak, cenderung encer ya. Jangan kental berjejak tapi kaku. Kental berjejak, cenderung encer. Ingat, dalam proses pembuatan roll cake, margarin jangan sampai terlalu cair. Karena kalau terlalu cair, nanti hasil jadinya itu bakal kering. Jadi nanti kita panaskan dulu, ya kita cairkan, tapi masih keadaan tuh kayak masih apa ya, kental-kental gitu. Nih ya, ini cenderung masih keruh, kayak gini ya. Ini dijamin gak bakal patah nanti ketika di roll, gitu ya. Jadi jangan bener-bener kayak minyak banget ya. Nanti malah kering hasil jadinya. Oke, kita tunggu nih sampai dia mengembang. Oke, nah ini bisa kita masukkan langsung margarin atau avena margarin yang tadi kita sudah cairkan sebelumnya. Ini sih bagus banget sih, karena penggunaan margarin juga mempengaruhi untuk tingkat kelembutan sebetulnya kapur. Karena apa? Kandungan margarin yang tadi aku bilang, margarin itu ada kandungan emulsifier yang memang tujuannya untuk menyatukan antara air dan juga lemak. Nah, karena ada lemak dan air, otomatis kalau karakter dari margarin ini kurang bagus, itu udah pasti terlalu banyak kandungan airnya. Jadi kalau misalkan diaplikasikan secara langsung, nanti hasil jadinya cenderung lebih kering. Gitu. Ini udah kita pindah aja, kita aduk manual aja. Bentar dong, liatin lagi dong. Kayak lembut gitu nggak sih? Karena kalau misalkan keadaannya juga over mixing ya, nanti ketika masuk ke dalam loyang, nah yang menyebabkan bagian atasnya itu nggak halus, nggak rata ataupun banyak banget bubble, itu karena terlalu over mixing, gitu ya. Makanya diusahakan jangan sampai over mixing. Kalau terlanjur pun over mixing, jangan lupa langsung diaduk-aduk kayak gitu ya, secara manual. Jadi 3 bagian. Kalau misalkan bikinnya satu-satu sih, ya langsung aja nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan mau bikin 3 sekaligus 3 rasa gitu yang berbeda, itu harus dibagi 3. Jadi beratnya ini ada di 420 gram atau 425 gram ya, antara segituan lah ya. Ini diaduk dulu. Nah, yang tadi aku bilang kalau over mixing, gini aja diaduk-aduk terus sampai karakternya itu berubah jadi kayak kental cenderung encer ya. Ini aku campur cocoa powder, nanti di resep itu ada gramasinya ya. Kemudian aduk lipat. Nih, ini yang coklat udah. Kemudian aku masukkan ke dalam loyang berukuran 22 cm kali 22 cm.
Kemudian adonan kita bisa masukkan. Kalau pengen tebal boleh juga chef ya? Tebal boleh dong. Ini 20 boleh. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan intinya ya, Elmo Lovers ya. Margarin yang kandungan airnya lebih banyak ya, otomatis menyebabkan karakter dari adonan itu mudah banget kering. Ya, karena ketika di oven udah pasti kandungan air itu menguap ya. Itu pertama. Kemudian dalam proses mixing, ketika mendapatkan karakter adonan yang over mixing, lebih baik nanti diaduk secara manual dulu aja sampai karakter adonan yang tadinya kaku itu berubah menjadi kental, cenderung agak encer. Seperti itu. Ya, jadi jangan langsung dipaksain. Ketika udah tercampur merasa kayak udah pas deh gitu ya. Kemudian disatukan. Kalau misalkan dari teknik kedua tersebut udah pas, nah, bisa jadi juga dalam proses teknik pemanggangan. Ketika dalam proses teknik pemanggangan, ada kemungkinan suhu api yang terlalu panas dan juga tingkat pengovenan yang terlalu lama. Itu juga dapat menyebabkan bagian kulit ataupun bagian sisi pinggir itu mudah kering. Ada lagi sebenarnya, ketika matang didiamkan di suhu ruang, dicopot dari loyang, itu juga menyebabkan karakter adonan juga mudah kering. Gitu, apalagi langsung terpapar dari AC-nya langsung, itu juga pengaruh. Kalau mau aman, misalkan mau gulungnya nanti karena masih panas, takut ya menggunakan krim, takut krimnya leleh, itu Elmo Lovers bisa banget ketika keluar dari kemasan digulung dulu aja ya, biar lentur ya, kemudian didiamkan. Nanti kalau mau diisi selai atau mau diisi buttercream, itu dilepas lagi si gulungannya, baru diolesin selai gitu. Itu bisa lentur, jadi memperbaiki karakter. Atau bagian sisi pinggir juga bisa kayak dipotong dulu gitu ya, Elmo Lovers. Oke, siap. Jangan lupa dihentakkan terlebih dahulu ini agar bubble-bubble yang tadinya terperangkap itu bisa keluar semua, jadi hasil gini nanti bakal mulus. Ini vanilla nih, tuh karakter adonan itu ya, seperti ini, selembut. Kasih bapak ibu, iya, udah. Ini aku ada penambahan dari pasta pandan ya, pasta pandan bebas boleh apa aja, disesuaikan kebutuhan pemakaiannya, karena kalau terlalu banyak terkadang aftertaste-nya itu agak pahit atau getir di lidah gitu ya. Ini diaduk lagi secara manual. Oke. Ini semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, kemudian jangan lupa dihentakkan. 1, 2, 3, 4, bebas lah pokoknya. Yang penting udah yakin dan udah pede bahwa tidak ada lagi gelembung udara yang besar-besar yang ada di adonan ini, gitu ya. Yang menyebabkan kulit pada roll cake itu mudah melupas biasanya ya, loyang itu didouble ataupun dalam keadaan panas itu langsung dibalik dan nempel ke bagian kertas. Kalaupun memang mau buru-buru seperti itu, takut nanti sulit untuk di-roll, boleh, dan ada caranya. Caranya itu harus menggunakan lap seperti ini, kemudian digelar kayak gini ya, kemudian dikasih kertas baking paper ya, kasih kertas baking paper seperti ini, kemudian dibalik. Tujuannya agar apa? Jadi kadang kalau misalkan masih panas itu kan masih ada uap ya yang keluar ya. Nanti uap yang keluar harapannya itu bisa terserap oleh lap yang kita gunakan. Jadi ketika kita gulung itu tidak nempel, Elmo Lovers. Sisi pinggirnya nih langsung aku copotin aja, aku seset ya bagian sisi pinggir. Ini dia Bakerline custard powder, kemasannya kayak gini. Cuma ini yang cream fill, yang hijau, nanti kita buat aplikasikan yang ke pandan. Nah yang ini aku menggunakan Bakerline custard powder yang vanilla. Oke. Ini tuh custard itu mudah banget ya dalam proses pembuatannya ya, karena disebutnya adalah fla instan.
Jadi tinggal penambahan dengan susu dingin ataupun air dingin itu mempermudah Elmo Lovers dalam proses pembuatan. Kemudian juga udah pasti umur simpannya lebih lama dibandingkan yang dibuatnya itu secara manual gitu. Jadi kalau susnya mau bertahan lama, lebih lama, bisa tahan 1 sampai 2 hari gitu ya di suhu ruang, bisa menggunakan dengan Baker Line custard powder vanilla gitu. Oke, kemudian di sini aku campurkan dengan susu cair dingin. Kalau susu sih bebas ya, apa aja ya. Nah, biasanya yang membuat kayak custard itu umur simpannya lebih singkat tuh kayak lemak. Nah, kenapa? Karena kandungan lemak ataupun kayak susu cair itu proses pembusukannya itu lebih cepat karena lemak hewan kayak gitu ya. Kemudian juga telur juga berpengaruh. Makanya kalau misalkan sekiranya buat yang manual itu ada penambahan telurnya, biasanya pagi udah dibuat, sore itu udah mulai kayak asam-asam yogurt gitu ya. Kemudian tambahkan susu cair. Nah, ini di mixer ya, secara manual gini, lover. Mudah bukan? Bukan. Salah satu kelebihan dari resep ini ya, jadi gulungnya itu cuma pakai satu tangan yang satu di belakang nih. Set, tuh Elmo Lovers ya. Nah, ini yang tadi aku bilang, kenapa ini jadi agak lebih kecil, tergantung tekanan. Kalau misalkan maunya tetap gede, nggak usah ditekan, udah gini aja udah cukup, ya kan? Nih tuh, tuh lebih besar kan? Kalau ditekan dia nyusut, kayak gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya Elmo Lovers dimanapun berada. Nah, ini Elmer Deep Glaze yang coklat. Oke Elmo Lovers, ini dia hasil jadinya dengan proses pembuatan yang sangat mudah dan tips dan triknya juga yang memang mudah banget gitu ya. Semoga Elmo Lovers di rumah juga bisa rebake, dan terima kasih juga buat Elmo Lovers yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng agar notifikasi yang terbaru, video-video terbaru bisa sampai ke Elmo Lovers semua. Terima kasih Elmo Lovers, see you, bye-bye, Elmer. Inspiring Innovation. Dah.